kalau kita lihat dari kasus Bogor bahwa banyak juga korbannya itu adalah korban yang berpendidikan tinggi. Kalau kita lihat di sini memang perlu peningkatan literasi yang lebih baik di mahasiswa ataupun seluruh lapisan masyarakat tentunya. Bahwa iming-iming bahasa tinggi seperti yang terjadi di Bogor ini dengan membuka toko online, kemudian dia menjanjikan setiap transaksi mahasiswa dapat 10% cashback, dan kemudian mahasiswa ini diminta untuk meminjam secara online, dan pelaku ini akan berjanji juga membayar seluruh cicilan. Nah, ini sangat menarik tentunya. Jadi bahkan mahasiswa pun bisa tergiur di sana. Nah, kalau kita bicara mengenai pinjol, tadi sampaikan Bu Kiki bahwa pinjaman online ini sebenarnya sangat membantu masyarakat kita untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal. Data yang ada bahwa saat ini ada 102 pinjol yang legal yang berizin di OJK sudah memberikan pinjaman kepada 92 juta peminjam. Nah, ini jumlah yang sangat besar dengan total pinjaman mencapai 476 triliun, outstandingnya 49 triliun. Jadi kalau kita katakan pinjol ini sangat membantu masyarakat kita, terutama dalam pengembangan UMKM. Hanya saja masyarakat kita sering terjebak di pinjol ilegal. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu kita selalu menghimbau ke masyarakat, jangan pinjam pada pinjaman online yang ilegal. Pinjam hanya pada 102 pinjaman online yang berizin di OJK. Jadi tawaran-tawaran pinjaman melalui pesan langsung, SMS, WA yang memberikan link untuk meminjam, kami pastikan ilegal. Oleh karena itu pastikan pinjaman online itu adalah kegiatan-kegiatan yang legal tentunya. Nah, yang kedua, apabila masyarakat sudah terjebak di investasi bodong atau pinjaman online ilegal, kami sangat mengharapkan masyarakat yang pertama bisa menyampaikan laporan kepada Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id, sehingga kami bisa melakukan pemblokiran agar masyarakat tidak bisa akses. Kemudian kami umumkan ke masyarakat agar masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan ilegal itu, dan selanjutnya kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian untuk dilakukan proses hukum tentunya. Dan juga kami memohon kepada masyarakat yang menjadi korban atau sudah mengalami kerugian dari investasi legal, pinjol legal, jangan ragu-ragu lapor ke polisi untuk mengadukan hal ini supaya memberikan efek jerah kepada para pelakunya. Ganti kerugian di dalam segala kegiatan-kegiatan investasi legal yang masuk proses hukum, kerugian para korban itu tidak bisa 100% kembali tentunya. Kita lihat contohnya di Pandawa Depok, First Travel, dan banyak sekali ya kasus-kasus yang diputus pengadilan. Oleh karena itu ini seharusnya juga menjadi pengalaman bagi masyarakat bahwa apabila mereka masuk ke investasi legal, tidak mungkin kerugian itu bisa dikembalikan. Contoh terakhir kita lihat contohnya di binary option ya, yang melibatkan Indra Kents dan Doni Salmanan. Di putusan pengadilan Indra Kents itu 10 tahun penjara ya, aset disita untuk negara. Kemudian Doni Salmanan juga diputus 4 tahun dan aset dikembalikan kepada Doni Salmanan, kepada terdakwa. Nah, ini tentu menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, tapi kita juga harus menghormati pengadilan. Oleh karena itu masyarakat yang merasa tidak puas juga bisa mendapat atau melakukan upaya-upaya hukum, gugatan perdata atau pengajuan permohonan pilot tentunya untuk mendapatkan hak-haknya, terutama untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh para masyarakat ini. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa kerugian-kerugian ini juga sangat sulit untuk memverifikasi karena masyarakat kita yang terlibat di berbagai investasi legal, seperti contohnya binary option atau robot trading, itu biasanya mereka sudah mendapatkan pendapatan ya, beberapa pendapatan atau mendapatkan bonus-bonus karena berikut orang. Tetapi pada saat verifikasi mereka tentu agak sulit ya mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan penghasilan dari usaha-usaha investasi legal ini. Mereka cenderung mengatakan bahwa mereka korban, walaupun mereka sudah dapat. Nah, ini juga menjadi sulit memberikan atau mendapatkan verifikasi siapa yang jadi korban, berapa yang jadi korban. Oleh karena itu ini memang menjadi tantangan juga bahwa masyarakat sebaiknya memang tidak mengikuti investasi legal ini. Kemudian mengenai pinjol ilegal apakah tidak bayar, oleh karena itu karena memang di pinjol ilegal ini sangat mudah ya, sangat mudah mendapatkan pinjaman hanya dengan fotokopi KTP, foto diri, pinjaman dapat cair. Tapi risikonya berat, bunganya tinggi, fee-nya sangat tinggi, jangka waktunya hanya 5 hari contohnya, dan semua data dan kontak HP kita ada di dia. Oleh karena itu kecenderungannya semua pinjol ilegal apabila tidak bayar akan diteror tentunya. Diteror bukan hanya pada peminjam tapi kepada seluruh nama-nama atau kontak di HP itu. Oleh karena itu apa yang bisa dilakukan tentu memblokir semua kontak-kontak itu. Kemudian itu tadi kalau sudah mendapat teror intimidasi ya kita laporkan ke polisi agar dilakukan proses hukum.